هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bentuk kecintaan Nabi kepada umatnya tidak saja tergambar dari pengorbanan beliau mendakwahkan Islam, mengorbankan semua yang beliau miliki untuk keselamatan umatnya. Beliau juga mengorbankan doa beliau. Apa maksudnya? Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi bersabda begini, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi, semua nabi itu menggunakan doanya ini ta'ajjala, bersegera. Artinya apa? Digunakan di dunia. Mungkin ada nabi yang minta kerajaan kayak Nabi Sulaiman, Nabi Daud gitu ya. Nabi Daud itu ayahnya Nabi Sulaiman. Kemudian kerajaannya itu, kekayaannya diwariskan kepada siapa? Putranya, yaitu Nabi Sulaiman. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakan doanya itu di dunia. Berkorban Nabi. Nabi kalau cuma pingin menjadi raja di raja, sangat bisa. Karena Nabi punya doa yang mustajab. Setiap Nabi itu punya doa yang mustajab. Kalau hanya ingin menjadi orang terkaya, sangat mudah. Nabi punya doa yang mustajab. Tapi itu Nabi tidak minta di dunia. Apa kata Nabi? Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Doa mustajabku tak saya gunakan di dunia, nanti akan saya gunakan di akhirat sebagai bentuk syafaat kepada umatku. Masya Allah. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau akan meninggal dunia, masih sempat menyebut apa? Ummati, ummati. Karena begitu cinta, begitu sayangnya Nabi kepada umatnya. Fahyana ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyrik billah. Semua umat Nabi Muhammad akan mendapatkan syafaat Nabi asal ia meninggalnya la yusyrik billah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal dalam keadaan iman. Itu pasti insya Allah akan mendapatkan syafaat Nabi kelak di yaumil qiyamah. Dalam hadis yang lain, maknanya tidak terlalu jauh perbedaannya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, apa sabda Nabi? Khuyyirtu baina syafa'ati wa baina ayyadkhula nisfu ummati al-jannah. Saya pernah diberi pilihan oleh Allah, kata Nabi, antara mengambil syafaat atau mendapatkan syafaat atau separuh dari umat Nabi Muhammad dimasukkan ke dalam surga. Artinya apa? Separuhnya masuk. Kalau Nabi tak ingin repot, ambil yang kedua. Nggak usah repot-repot di akhirat kelak, kan begitu. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Fakhtartus syafa'ah, saya mengambil syafaat. Li'annaha a'ammu wa akfa, karena syafaat itu lebih umum, lebih mencukupi. Atarunaha lil mu'minin al muttaqin. Nabi ditanya, apakah syafaat Nabi itu hanya untuk orang-orang yang beriman dan soleh, beriman dan bertakwa? La, tidak, kata Nabi. Lakinnaha lil mudhnibin al khatta'in al mutalawwithin. Tapi syafaat Nabi itu juga untuk hambanya, untuk umatnya yang beriman tetapi banyak berbuat dosa. Itu juga akan mendapatkan syafaat Rasul kelak di yaumil qiyamah asal meninggalnya dalam keadaan beriman. Meskipun banyak dosanya, insya Allah akan mendapatkan syafaat. Pak Ustadz, kalau begitu saya tak jaga akidah saya saja. Saya tak mau sholat dan akan banyak berbuat dosa.
Karena nanti di akhirat sudah dijamin masuk surga. Lihat nanti jenis-jenis syafaatnya. Nah, karena salah satu jenis syafaat Rasul kelak itu adalah menyelamatkan atau mengangkat umatnya yang masuk neraka, kemudian dipindahkan ke surga. Nggak apa-apa Pak Ustadz, kan cuma 1 hari di neraka. Jangan remehkan 1 hari di neraka. Dalam surat apa itu? Al-Hajj ya. Bahwa 1 hari di akhirat itu sama dengan ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, sama seperti 1000 tahun di dunia. Jangan remehkan satu hari jemaah. Nanti akan kita bahas ya macam-macam syafaat Rasul di akhir. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama hakim agung bernama Iyad, Al-Qadhi Iyad, di dalam bukunya Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa menjelaskan kepada kita ada 5 jenis syafaat Rasul kelak di hari kiamat. Jenis yang pertama adalah syafaat kubra. Syafaat yang paling besar. Apa itu? Syafaat Nabi yang diberikan kepada seluruh umat manusia, bahkan jin. Apa bentuknya jemaah sekalian? Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, bahwa kelak di padang mahsyar yang matahari sangat dekat dari ubun-ubun, diilustrasikan sampai ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri karena begitu panasnya. Itu manusia, bahkan jin itu kepanasan terkatung-katung, gak ada proses. Sehingga setiap umat itu mendatangi nabinya masing-masing. Umatnya Nabi Adam datang pada Nabi Adam, minta supaya melakukan negosiasi dengan Allah, supaya segera ada proses. Proses hisab dan seterusnya. Apa Nabi Adam? Gak berani saya. Coba kepada Muhammad saja. Umatnya Nabi Idris pun demikian, gak berani. Nabi Idris untuk melakukan negosiasi dengan Allah, coba kepada Muhammad saja. Semua Nabi mengatakan seperti itu. Karena semua Nabi itu paham bahwa Nabi Muhammad SAW masih punya satu senjata doa yang mustajab, yang tidak digunakan di dunia. Maka mereka semua datang menemui Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi melakukan negosiasi dengan Allah dan Allah memberikan apa? Syafaat. Sehingga kemudian ada proses hisab. Itu jemaah sekalian yang disebut dengan syafaat kubra. Kemudian yang kedua adalah syafaat Nabi untuk 70.000 umatnya masuk surga tanpa hisab. Ini terdapat di dalam hadis riwayat Imam Al-Baghawi. Kemudian yang ketiga, syafaat Nabi bagi umatnya yang telah ditetapkan masuk neraka. Ketika amalnya ditimbang, diaudit, dihisab. Kemudian didapatkan bahwa amal buruknya lebih berat, lebih banyak dari amal baiknya. Sehingga vonisnya kemudian apa? Neraka. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam neraka, dia dapat syafaat Nabi. Dapat syafaat Nabi. Akhirnya apa? Dibatalkan masuk neraka. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari yang kita sampaikan tadi, syafaat Nabi untuk umatnya yang sudah masuk neraka. Kemudian diangkat, dipindahkan ke surga. Ini dalam hadis Imam Bukhari. Kemudian yang kelima adalah syafaat Nabi ya di surga. Apa maksudnya? Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, ana awwalun nas yashfa' fil jannah wa ana aktsarul anbiya'i taba'an. Saya, kata Nabi, adalah orang pertama yang memberikan syafaat di akhirat dengan izin Allah.
Dan saya, kata Nabi, adalah Nabi yang banyak pengikutnya di surga. Artinya, umat Nabi Muhammad dengan syafaat Nabi akan banyak yang masuk surga. Nah, seperti apa syafaat di surga ini jamaah sekalian? Mungkin ada orang umat Nabi Muhammad yang derajat surganya rendah. Kemudian dapat syafaat, dinaikkan derajatnya. Ilustrasi yang lain, ada masuk surga, tapi di emperannya. Dengan syafaat Nabi kemudian masuk ke dalam surga. Seperti itu barangkali ilustrasinya dari hadis riwayat Muslim. Jadi meningkatkan derajat di surga. هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية